cara beribadah yang keliru, yaitu kebiasaan imam-imam kalau sehabis sholat berjamaah mereka melakukan apa? Zikir berjamaah, ya, bahkan ditambah dengan tahlilan berjamaah. Dalam urusan ibadah Bapak Ibu perlu kita ketahui, dalam urusan ibadah hendaklah yang kita jadikan patokan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ibadah adalah apa yang akan kita berikan kepada Allah, dan urusan ibadah sesuai dengan yang Allah inginkan, bukan sesuai kehendak kita. Makanya untuk mengetahui anan Allah inginkan harus melalui utusan. Siapa utusan itu? Rasulullah SAW. Aikon awak dendang-dendangan pagi petang, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah. Bagaimana fungsinya utusan? Menyampaikan keinginan yang mengutus. Sekarang pertanyaannya dalam urusan ibadah, apakah kita beribadah sesuai keinginan kita atau sesuai keinginan Allah? Dalam urusan ibadah, yang kita beribadah untuk Allah. Sekarang yang bagaimana kita mengetahui ini ibadah ini sesuai keinginan kita atau sesuai keinginan Allah? Harus melalui Rasulullah. Dan ibadah tidak boleh pakai tuak, tidak boleh sesuai dengan kita. Tidak bisa berlaku dalam ibadah. Ini masyarakat kita banyak cara prinsip mereka dalam ibadah. Ibadah kuah patamo asal tidak ada larangan. Kan tidak ada larangan dah. Ada lagi prinsip yang lain, kaedahnya bikin kaedah sendiri. Ini kan baik. Ada lagi kaedah yang lain sesuai mufakat bersama. Banyak. Oh, ini kan tradisi sudah lama dari nenek moyang kami. Seperti ini kami temukan di masjid kami. Kalau habis solat tu berjamaah semuanya. Tak solat je berjamaah, semuanya berjamaah. Maka kita tanya, semua kaedah ini adalah kaedah yang rusak, kaedah yang batil. Kenapa? Kalau kita beragama dengan dasar apa tadi? Kan tidak ada larangannya. Tahlilan. Ada Nabi melarang tahlilan? Ada Nabi pernah kita dengar Nabi melarang tahlilan? Ada apa tidak? Enggak ada. Kenapa? Karena kalau urusan agama jangan tanya larangan, tidak akan ketemu. Urusan ibadah tidak bisa ditanya larangan, tidak ketemu dia. Kenapa? Pertanyaan salah, jawabannya tidak ada. Dalam urusan ibadah yang ditanya apa? Perintah. Mana dalil? Mana contoh? Itu yang ditanya. Kalau masalah larangan tidak ada ketemu. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis-hadis yang sahih. Semua kitab-kitab hadis dikumpulkan. Cari Nabi melarang tahlilan, Nabi menyerang yasinan, tidak ada. Kenapa? Karena ini ibadah, dan prinsip ibadah adalah ulama sudah sepakat al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu adalah haram dilakukan sampai ada dalil yang menunjukkan. Jadi tidak bisa kita berinovasi, Pak. Atau contohnya apa? Berkreasi. Lakukan ibadah dulu, setelah itu nanti cari dalil. Tak bisa. Kalau di urusan urusan perbengkelan mungkin bisa lah, otomatis. Nah, salah-salah seketik mereka bisa diulang balik. Urusan agama tidak bisa demikian. Ibadah yang ditanya, perintah. Kalau larangan tak bertemu. Sekarang besok pagi kita solat subuh 5 rakaat. Sepakat Ustaz? Ibu-ibu, besok subuh kita sepakat masyarakat Batu Sangka solat subuh 5 rakaat. Mau tak? Kenapa tak mau? Kan ada larangan. Pertanyaan salah, statement salah, tidak ada hasilnya. Jawabannya juga salah. Makanya ngigur sekali orang-orang dai-dai mengatakan, oh tidak apa-apa, kan tidak ada larangan. Anda dai, salah Anda dalam masalah ini. Kenapa? Urusan ibadah bukan larangan. Demikian juga mufakat bersama. Bisa kita bermufakat masyarakat Batu Sangkar besok solat subuh 3 rakaat. Bisa mufakat kita? Tidak diterima mufakat. Sedunia orang mufakat kalau mengerti agama, aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasul, maka tidak boleh dilakukan. Demikian juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Sekarang masalah tahlilan yang ditanyakan tadi. Kalau urusan tahlil tidak ada masalah, Pak. Tahlil boleh apa tidak? Boleh tahlil. Bahkan itu sumber pokok pondasi agama kita, tahlil. Apa itu tahlil? Kalimat thayyibah. Kalimatut tahlil, kalimat thayyibah, la ilaha illallah. Tak ada salah. Sepakat kita. Pertanyaannya, yang ada tambahan di belakangnya, tahlil tambahan menjadi tahlilan.
Apa prinsipnya? Diadakan dengan cara tertentu, jumlah tertentu, waktu tertentu, niat tertentu. Ini butuh kepada dalil. Tidak bisa kita menjadikan dalil yang mutlak menjadi muqayyad atau menjadi khusus, tidak bisa. Ini adalah cara yang keliru. Faham Ustaz? Di sini kan banyak para dosen barangkali atau kawan-kawan yang di mahasiswa, tentu mereka jauh lebih berilmu daripada kita. Dalam urusan ibadah tidak bisa kita mengambil dalil umum untuk kita tetapkan kepada khusus walaupun baik menurut kita. Karena urusan baik dalam agama tidak berlaku. Perasaan baik ya, menurut saya baik, menurut Ustaz fulan baik, menurut itu baik, tidak berlaku dalam agama. Ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu melihat sekelompok manusia di dalam masjid berkumpul-kumpul, kemudian dibimbing oleh seorang imam, dan dia mengatakan sabbihu mi'ah, hallilu mi'ah, kabbiru mi'ah. Hendaklah kalian bertasbih 100 kali, tahlil 100 kali, takbir 100 kali. Kemudian mereka berkumpul baca bersama-sama bareng-bareng dengan menghitung batu. Abu Musa al-Ash'ari ketika melihat ini terperanjat, ini ibadah tidak pernah saya lihat dari zaman Nabi SAW. Padahal Nabi baru meninggal dunia. Maka Abu Musa al-Ash'ari tidak mau tergesa-gesa, takut dia salah. Mungkin barangkali ada hadis atau riwayat menunjukkan Nabi melakukan itu. Maka dia langsung pulang menemui seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud. Karena dia adalah sahabat, ulamanya sahabat. Dan dia menyampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud tentang dia apa yang dilihat tadi. Dan setelah itu Abdullah bin Mas'ud menunjukkan, bawa saya ke tempat yang Anda maksud. Setelah sampai di sana, apa kata Abdullah bin Mas'ud? Dengarkan baik-baik. Kata beliau, waihakum ya ummat Muhammad. Celaka kalian wahai umat Muhammad. Kenapa? Karena baju Nabi masih basah. Bejana yang biasa beliau gunakan untuk makan masih belum pecah. Tanah beliau yang baru dikuburkan masih menunjukkan baru beliau dikuburkan. Artinya Nabi baru meninggal dunia. Kalian sudah dan kata beliau, apakah kalian merasa lebih di atas petunjuk, dia ada lebih daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW? Apa jawaban mereka? Ya Aba Abdurrahman, la nuridu illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, kami zikir berjamaah ini ya, tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Coba Pak, niat baik. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud? Kata beliau, dengarkan jawaban yang pendek ini tapi menjadi kaidah dalam agama kita. Kata beliau, wa kam min muridin lil khair lan yusibahu. Berapa banyak orang yang memiliki niat yang baik tapi tidak kesampaian. Niat baik saja tidak cukup dalam agama kita, sampai prakteknya sesuai dengan aturan. Orang niat baik saja tidak cukup, Pak. Harus sesuai aturan. Coba lihat tadi orang-orang yang berkumpul-kumpul tadi, baca tasbih 100 kali, takbir 100 kali, baring-baring. Apa kurangnya? Tidak ada kurangnya dari sisi akal kita manusia. Tapi justru itu dicela oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian juga cara beribadah kita selama ini. Doa berjamaah di waktu-waktu yang tidak diajarkan Nabi berjamaah, tahlilan, yasinan, kenduri arwah, apalagi nih yang tolak bala, macam-macam. Ini di mana dasarnya? Tidak ada dasarnya. Ini masyarakat kita semangat beribadah tapi tidak di dasar ilmu. Ini yang harus kita berlindung kepada. Padahal kita sudah diajarkan oleh Allah berlindung setiap solat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Kau beri nikmat, yaitu para nabi dan para orang saleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang Kau murkai, yaitu maksudnya orang Yahudi, dan bukan jalan orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang yang semangat beribadah tetapi tidak di atas ilmu. Semangat ibadah tapi tidak di atas ilmu. Dan ini bentuk jerat iblis. Kalau melihat kecenderungan seseorang, dia ini semangat rajin beribadah, maka diambil dari sisi semangat beribadah tapi tidak didasari ilmu. Pertanyaan, apakah ibadah kita diterima apa tidak? Kalau tidak sesuai konsep Rasul, apakah ibadah kita diterima? Tidak. Yang mengatakan tidak itu adalah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Sampaikan Muhammad kepada umatmu, maukah aku kabarkan kepada kalian siapa orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang bersusah payah beribadah, melakukan amalan tetapi di atas kesesatan.
tidak di atas petunjuk. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka walaupun mereka menyangka sedang di atas kebaikan. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka itu adalah orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah. Kafir bertemu dengan Allah. Fahabitat a'maluhum. Bahkan diancam orang seperti ini amal ibadahnya tidak amal ibadahnya akan terhapus. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Di akhirat tidak naik timbangan. Amalannya tidak naik timbangan. Kenapa? Ibadah semangat tapi tidak sesuai dengan perintah Rasul. Dalam hadis sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa melakukan ibadah dalam urusan agama tapi tidak ada perintah kami di situ, ditolak. Ini yang disebut oleh para ulama atau yang sering diingatkan oleh Nabi SAW dan disepakati oleh para ulama, ini yang disebut dengan bid'ah. Apa namanya? Bid'ah.